Oke anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik, Baik, Pak Guru. Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan absen di kolom komentar. Baik, Pak. Oke, sebelum mulai pembelajaran, salah satu untuk memimpin doa. Agustina Wila, memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum berdoa, Pak, sebelum belajar, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pembelajaran kita pada kali ini yaitu mengenai kondisi geografis di Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita dinyanyikan dengan lagu nasional. Kita dengarkan bersama-sama ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Ini sama-sama ya. Tanah airku tidak Lupakan dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, takkan hilang dari kalbu. Aku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan dan terkenal selama Hidupku biarpun Tuhan pergi jauh pergi jauh, tidak akan hilang hilang dari kalbu. tanah Aku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke. Mana keluar? Oke, baiklah.
Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran kita pada kali ini yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Tadi subtema 1 manusia dan lingkungannya. Materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan kondisi geografis di Indonesia. Silakan kalian mengamati video berikut ini. Apa sudah terdengar suaranya? Jelas. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini, Belum, Pak. ini videonya di stop. Tapi udah kelihatan. Sudah. Sudah. Ya Pak, coba putar lagi ya. Bentar ya, wifi masih macet. Kun ada suaranya, Dah? Ya, karena ada suaranya kah? Itu punya Kotur, itu apa namanya, nggak usah dimatikan mic-nya. Kau nggak bisa pakai handset. Oh iya. Jalan hubungan yang baik antara saudara-saudara di antara kedua benua tersebut. Si geografis membuat dua samudra Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi jalur perdagangan dunia. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, karang laut, dan serta bahan tambang seperti minyak bumi. Indonesia dilalui jalur perdagangan Indonesia. Adanya pembagian 3 daerah waktu yang berbeda di Indonesia. Keragaman antara flora dan fauna. Keragaman jenis tanah di Indonesia.
Pulau besar di Indonesia yaitu terlima pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Daftar sungai terpanjang di Indonesia. Yang pertama yaitu Sungai Kapuas. Sebagai sungai terpanjang di Indonesia, juga di Kalimantan, dengan panjang mencapai 1.143 km. Yang kedua yaitu Sungai Mahakam, sebagai sungai terpanjang kedua di Indonesia, dengan panjang mencapai 920 km. Yang ketiga yaitu Sungai Barito, sebagai sungai terpanjang ketiga di Indonesia, dengan panjang mencapai 900 km. Yang keempat yaitu Sungai Batanghari, sebagai sungai terpanjang keempat di Indonesia, serta terpanjang di Sumatera dengan panjang 800 km. Yang kelima yaitu Sungai Musi, sebagai sungai terpanjang kelima di Indonesia, dengan panjang mencapai 750 km. Keenam yaitu Sungai Mambaranmo, sebagai sungai terpanjang keenam di Indonesia, serta terpanjang di Papua dengan panjang 670 km. Dan yang terakhir yaitu Sungai Begawan Solo, sebagai sungai terpanjang ketujuh di Indonesia, serta terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang mencapai 548 km. Di Indonesia juga terdapat selat, yaitu Selat Melaka antara Pulau Sumatera dan Malaysia, Selat Bali antara Pulau Jawa dan Bali, Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera, Selat Karimata antara Pulau Kalimantan dan Sumatera. Sebaran flora di Indonesia. Yang pertama yaitu Sumatera. Sumatera yaitu terdapat sore, bunga langkai, damar, perimu, pinus. Jawa yaitu terdapat cemara, pinus, bambu, kayu jati. Sedangkan di Nusa Tenggara yaitu pangsari, cendana, kayu putih. Bali yaitu pala, kayu, pangka, dan cemara. Kalimantan yaitu kayu kambar, rotan, bambu, dan samin. Sulawesi yaitu pinus, rotan, jati, anggrek, dan damar. Maluku yaitu kayu putih, sagu, dan anggrek. Papua yaitu bakau, sagu, berbagai anggrek. Selanjutnya yaitu persebaran hewan di Indonesia. Sumatera yaitu beruang madu, harimau Sumatera, dan gajah. Jawa yaitu badak, Jawa, dan Aceh. Kalimantan yaitu orang hutan. Sulawesi yaitu babi, rusa, anua, burung maleo. Nusa Tenggara yaitu komodo. Papua yaitu burung kakatua, posisi geografis Indonesia. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi yaitu apa? Devisa negara. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi yaitu Indonesia kaya akan bangsa. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang transportasi yaitu peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang sosial dan budaya yaitu pakai budaya Indonesia semakin modern. Kerugian letak geografis Indonesia di bidang ekonomi adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia. Kerugian letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Tersedia transportasi nasional.
tentang sosial budaya itu banyaknya budaya yang membuat budaya lokal dapat terancam. Oke, baiklah teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, setelah kalian mengamati video pembelajaran, sekarang Bapak ingin bertanya, menurut kalian apa yang kalian ketahui dari video tersebut? Tentang letak geografis yang berada di Indonesia, Pak. Oke, baik. Terus ada lagi? Ada macam-macam sungai di Indonesia. Oke, ada yang lagi? Oke, materi tadi itu yaitu berkaitan dengan karakteristik kondisi di Indonesia. Jadi, berbagai kondisi geografis di Indonesia, perbatasan di Indonesia, itu persebaran flora fauna di Indonesia. Sekarang Bapak ingin membagikan dua kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu bentar ya. Kelompok pertama yaitu Adrianto Kuyang dengan Aprilia Yupita dan Katerina. Terus kelompok kedua yaitu Jessica dengan Agustina Willa. Tugasnya yaitu apa yang menyebabkan flora dan fauna di Indonesia yaitu beraneka ragam. Bapak tunggu 15 menit ya. 5 menit. Baiklah, saya akan menjawabnya. Oke, kita dengarkan jawaban dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu apa yang menyebabkan flora dan fauna Indonesia beraneka ragam. Flora dan fauna Indonesia yang beragam, yaitu Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis inilah yang menjadi salah satu faktor flora dan fauna di Indonesia yang beragam intensitas sinar matahari yang lebih dari cukup membuat tumbuhan-tumbuhan dengan lebat dan subur. Terima kasih. Kita dengarkan lagi dari kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2, apa yang menyebabkan flora dan fauna Indonesia beraneka ragam? Jawabannya ialah 1, iklim, 2, ada tanah, 3, air, 4, tingginya rendah permukaan bumi, dan yang terakhir yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sudah, Pak. Oke, jawaban kalian bagus-bagus semua ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan yaitu apa penyebabnya.
sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia yaitu pertama itu iklim. Iklim yang berbeda sehingga menyebabkan terus mengaruhnya jenis tumbuhan dan hewan yang mampu hidup di masing-masing wilayah. Terus selanjutnya yaitu tanah. Tanah yaitu unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora dan fauna. Terus selanjutnya yaitu suhu. Suhu yaitu mempengaruhi yaitu flora dan fauna yang beradaptasi. Ada suhu panas, dingin. Terus selanjutnya yaitu kelembapan udara dan curah hujan. Jadi di Indonesia itu setiap daerah itu memiliki perbedaan dari curah hujan. Terus selanjutnya yaitu sinar matahari. Jadi di Kalimantan, di Papua itu sinar mataharinya berbeda. Sehingga menyebabkan flora dan fauna pun hidup berbeda. Selanjutnya angin. Angin yaitu salah satu kegunaan angin yaitu pembentukan karbohidrat. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Persebaran flora dan fauna juga dipengaruhi oleh keberadaan manusia. Misalnya, manusia berpengaruh pada kehidupan fauna suatu wilayah dengan konservasi penangkaran atau masalah melakukan perbaruan. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Apa ada yang masih kurang paham dengan materi yang telah Bapak berikan? Sudah paham, Pak. Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham, Pak. Oke, jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan kondisi geografis di Indonesia. Kondisi geografis di Indonesia itu memiliki iklim yang berbeda-beda dan sehingga menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia ikut dampaknya juga. Oke, Bapak akhiri pertemuan pada kali ini. Jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa keluar pakai masker. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak pilih Adrianto Kuyang untuk memimpin doa kita. Untuk pilih doa kita pada kali ini. Mic jangan lupa dihidupkan. Mikrofon. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang terakhir, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa selesai. Doa selesai. Oke. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain kali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa. Dah. Pak. Panjang umur.